Hai, kali ini saya akan menjelaskan tentang encryption and decryption service, yaitu tools untuk memprotek data mentah Anda agar dibuatkan enkripsinya, supaya orang yang mengambil data Anda tidak dapat membaca data Anda. Sekarang kita coba lihat mana yang lebih baik bila Anda programmer membangun satu database. Anda menyimpan data ini dalam keadaan plain text yang mudah dibaca, atau Anda menyimpan dalam bentuk encrypt seperti ini. Nah, seseorang yang kebetulan mendapatkan data Anda, dia akan membacanya seperti ini. Untuk melakukan dekripsinya, kita memerlukan suatu encryption key-nya, sedangkan orang yang mencuri data Anda tidak tahu encryption key-nya itu seperti apa. Oke, maka saya punya tools yang saya namakan encryption decryption service. Nah, ini akan membantu untuk melakukan encrypt dari yang raw data seperti ini, akan dibantu untuk melakukan encrypt ini dengan cara mudah dan cepat. Nah, bila Anda punya 3 table, 4 table, 10 table, dan 1 table terdiri dari belasan field atau ratusan field, dengan engine ini, itu semua bisa dilakukan dengan mudah, melakukan enkripsinya. Kita tahu kan problem saat ini adalah lebih dari 90% data yang disimpan di dalam database itu dalam keadaan plain, dalam keadaan telanjang, mudah dibaca begitu saja, sehingga banyak terjadi kasus kebocoran. Padahal apabila kita melakukan penyimpanan dalam bentuk enkripsi, maka hal itu dapat diminimalisasi, dapat dikurangi risiko kebocoran data. Dan ini saya punya cara untuk melakukan encrypt dengan mudah, yaitu kita harus membuat suatu server yang tugasnya adalah melakukan enkripsi dan deskripsi. Lalu aplikasi kita akan terhubung dengan service ini untuk melakukan enkripsi dan deskripsinya. Oke, ini ada namanya table enkripsi. Nah, ini string key ini adalah password sebenarnya. Password ketika kita melakukan enkripsi suatu kata, suatu data, diperlukan satu key. Nah, ini kita ambil dari sini, ambil dari database ini. Dan programmernya tuh tidak tahu ya, data ini, data nama, data alamat, data telepon itu dienkripsi menggunakan password apa. Karena passwordnya akan disimpan di suatu database yang terpisah dari aplikasinya itu sendiri. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini setiap data yang dienkripsi, satu baris ini, mereka punya ID 1 dan ID 2. Nah, informasi ID 1 dan ID 2 ini sebenarnya akan menunjukkan password untuk ngebongkarnya itu apa. Tapi yang value ini, yang 39427047 ini disimpan di database terpisah, data passwordnya. Jadi programmer sendiri nggak tahu itu kalau mau decrypt pakai keyword apa, pakai password apa, mereka juga nggak tahu sendiri. Nah, itu akan dilakukan on the fly oleh aplikasi ini. Dan untuk menggunakan aplikasi ini juga disediakan itu proteksi authorization. Oleh karena kita menggunakan JSON, maka kita perlu header client ID, header passkey, apps ID, dan apps token, supaya aplikasi itu dapat kita tentukan apakah boleh membaca data kita atau tidak, apakah boleh melakukan enkripsi atau dekripsi atau tidak. Nah, format JSON-nya itu seperti ini nih, format JSON-nya. Nah, ini nanti taruh sendiri di domain Anda. Nah, ini metodenya encrypt. Nah, ini ada headers-nya, ada client ID-nya, sama ada passkey-nya, itu harus disesuaikan dengan di server encryption service. Ya, harus disesuaikan nih, header client ID, passkey-nya, semuanya empat ini harus disesuaikan. Ini kan ada 1, 2, apps ID, dan apps token-nya ini harus sama. Nah, dalam kasus ini saya mau melakukan mau enkripsi 5 data ini. Data pertama, data kedua, data ketiga, data 4, data kelima. Jadi saya mau enkripsi sekaligus 5 data ini. Apakah kita bisa enkripsi lebih dari 5? Ya tentu saja bisa. Nanti kita tinggal tambah aja di sini. Misalkan ada data nomor NIK, nomor BPJS, dan sebagainya, sampai 100-an pun tinggal kita tambah aja di sini.
Nah, nanti dari respon itu akan merespon seperti ini. Dia ngasih ID 1 dan ID 2, itu harus disimpan di database, dan dia juga ngasih dalam bentuk terenkripsinya. Tadi misalkan customer name-nya ini, emailnya ini, address ini, nanti otomatis akan di-encrypt dengan value seperti ini. Dan untuk ngebongkarnya kita perlu ID 1 dan ID 2 ini. Oke. Kalau kita lihat tuh ya, ID 1 dan ID 2 itu juga harus disimpan di dalam satu row. Dalam satu database harus disimpan juga, karena ini yang akan ngebongkar passwordnya untuk ngebaca hasil enkripsi ini, yang itu namanya dekripsi. Nah, untuk melakukan deskripsi kita juga panggil ke server yang sama, tapi dengan metode decrypt. Kalau tadi kan pakai metode encrypt nih. Nah, ini kan pakai model encrypt. Sekarang kita pakai metode decrypt. Nah, sekali kita juga perlu masukin client ID-nya, header passkey-nya, apps ID, dan apps token. Lalu kita perlu lempar data ID 1-nya, ID 2-nya agar aplikasi ini bisa ngebongkar data ini. Data yang sudah di-encrypt ini akan dibaca oleh aplikasi encryption and decryption service, tapi dia perlu ID 1 dan ID 2 ini. Nah, ketika kita minta datanya ini untuk dibongkar, server akan merespon seperti ini. Datanya customer name sama dia sudah dibongkar, datanya ini, customer emailnya ini, address, ke zip code, sama phone-nya ini. Aplikasi bisa ngebongkar karena dia mendapatkan value ini, ID 1 dan ID 2. Oke, kenapa dia bisa? Ini di sini kalau di sisi aplikasi service encryption dan description-nya ini ada disimpan ini. Simpan passwordnya. Ini ada tadi yang disebut ID 1 dan ID 2. Nah, kalau misalkan ID-nya ID 1-nya 13, ID 2-nya ini, berarti passwordnya ini. Nah, itu akan langsung dibongkar, di-encrypt dan di-decrypt oleh aplikasi service and encryption. Nah, sangat mudah sekali untuk penggunaannya. Oke, kalau kita mau cari penggunaannya, saya kasih contoh di sini. Nah, ini adalah data pada table MS Customer. Coba kita lihat data pada MS Customer ya. Sebenarnya datanya dalam keadaan terencrypt seperti ini. Data dalam keadaan terencrypt seperti tapi kenapa dia bisa membaca? Karena ada value ID 1 dan ID 2 yang akan dibongkar oleh aplikasi. Nanti langsung baca semuanya on the fly. Padahal data dalam keadaan terencrypt, tapi bisa dibaca dalam aplikasi karena menggunakan service ini. Nah, kalau misalkan kita update data ya, sama nih update datanya nih. Update data ini sebenarnya ngebongkar nih kalau kita lihat di sini ya. Nah, ketika dia ngebongkar menampilkan data dengan ID ini, sebenarnya dia, saya kasih lihat. Ini header key-nya. Header key ini ada client ID sama passkey-nya harus sama. Nah, ini. Nah, aplikasi minta seperti ini nih sebenarnya. Minta untuk dibongkarin datanya. Customer-nya dalam keadaan terencrypt seperti ini. Customer-nya ini, address ini, zip code dan phone seperti ini. Nah, saya juga mengasih informasi ID 1 dan ID 2-nya supaya bisa dibongkar. Nah, server akan merespon seperti ini. Customer name-nya hasil ini, di decrypt hasilnya seperti ini. Ya, hasilnya encrypt yang email seperti ini dibongkar jadi hasilnya seperti ini. Ini semua melalui API JSON. Nih, ada base endpoint seperti ini. Ini metodenya decrypt. Jadi benar-benar dalam on the fly nih, langsung dibaca. Nah, kalau kita lihat kan di sini IP-nya itu ID 1 kan 3942 sama ID 2 37047 segini, sekian lah segini. Coba kita cek nih sebenarnya. Ini kita mesti simpan di terpisah ya. Jadi data service encryption dan data aplikasi mesti terpisah supaya orang yang ngambil data kita akan kesulitan untuk melakukan dekripsinya.
Coba tadi kita lihat ini ID-nya 3942. Coba saya lihat di sini ID 3942. Oh, ternyata passwordnya ini nih, ID 39442 dan pasangan 704 ini. Coba kita lihat tadi kan. Ya, 3942 ini 704. Ternyata ini string key ini password untuk membongkar deskripsinya seperti ini. Maka aplikasi berhasil ngebongkar karena data yang diminta yang tadi ini nih ada pada database. Jadi dia berhasil melakukan deskripsi berkat informasi ini. Oke, sekarang saya mau ganti, misalkan saya mau edit jadi ini, ganti nomor telepon. Nah, dia akan kembali melakukan enkripsi lagi, tapi dengan string key yang berbeda kalau kita lihat ya. Saya ingin dulu supaya rapi. Nah, tadi kan saya merubah nomor telepon nih, jadi segini. Nah, saya minta untuk aplikasi itu melakukan enkripsi sekali lagi. Nah, dia melakukan enkripsi sekali dengan ID yang berbeda. Nih, dengan ID nah, dengan ID yang berbeda sekarang dia melakukan enkripsinya nih. Bukan ini lagi. Bukan 3942 lagi tapi 12229. Jadi nanti dia akan berbeda lagi nih string key-nya. Jadi setiap kita melakukan update data, dia tuh aplikasi akan melakukan acak enkripsi lagi dengan nilai yang berubah. Oke. Bagaimana kalau misalkan kita sudah punya database ya? Misalkan saya contohkan. Misalkan saya cek tabel MS customer plan di sini. Ini data yang dalam keadaan tidak terenkripsi ini. Saya mau semua data ini dienkripsi sekaligus. Maka saya jalankan command seperti ini. Ini ada kodenya di sini. Demo ini saya jalankan. Nah, pada database yang sama, customer plan ini, kita akan lihat sekali lagi. Nah, otomatis diubah semuanya ini. Dalam keadaan terenkripsi. Kalau kita punya data 10, 100, 1000, ratusan ribu, itu bisa dengan gampang langsung dienkripsi semuanya. Karena menggunakan service ini. Nih. Ini contoh kodenya seperti ini yang ini. Democrat. Nah, di sini nanti ada contoh. Nah, kalau kita lihat ini ada contoh codingnya seperti ini. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih atas perhatiannya.